Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali untuk membahas topik-topik kekinian Indonesia hari ini. Kali ini kita akan mencoba untuk membahas terkait berita ya di detik.com tanggal 22 Januari 2025 yang berjudul Prabowo larang bangun rumah di sawah. Ya. Ini memang isu yang penting kalau dikaitkan dengan kepentingan swasembada swasembada beras ya, swasembada eh, jagung. Nah, itu adalah isu yang penting karena sebagaimana yang telah saya sampaikan pada klip yang lain ya, konversi lahan pertanian itu di Indonesia itu kategorinya eh, sangat luar biasa dan tidak ada yang bisa menahannya. Bahkan yang lebih menarik telah saya sampaikan pada klip yang terdahulu, bahkan apa undang-undang yang melindungi keberadaan lahan pertanian berkelanjutan dan lahan irigasi itu kemudian di diamandemen oleh Undang-Undang Cipta Kerja, di mana lahan pertanian berkelanjutan, lahan beririgasi itu bisa dikonversi apabila itu untuk kepentingan proyek strategis nasional. Nah, salah satu apa penyebab konversi lahan pertanian yang penting itu adalah pembangunan rumah. Ya. Teman-teman, jadi ketika Presiden melarang membangun rumah di sawah itu tentu di kawasan sawah ya, itu tentu didukung, kita dukung ya, dan kita berharap larangan Presiden itu mempunyai wibawa ya, dia terimplementasi di lapangan dan kemudian juga diikuti dengan eh, lahirnya apa eh, perundang-undangan yang kembali melindungi lahan-lahan pertanian ya yang produktif, lahan-lahan irigasi, karena kita tahu kalau kita berbicara lahan ya, lahan ini kan kalau menurut seorang ahli pemikir ekonomi klasik yang bernama David Ricardo ya, beliau hidup di awal ya abad ke-19 ya, di mana Eropa masih apa sektor ekonomi yang menjadi dominan adalah sektor pertanian. Nah, lahan yang subur itu adalah lahan yang paling banyak digunakan untuk kepentingan ekonomi yang paling mendatangkan keuntungan tertinggi. Nah, karena kehidupan Eropa pada waktu itu sektor ekonomi utamanya adalah pertanian, maka lahan yang subur itu pasti diprioritaskan pertama kali digunakan untuk tanaman yang paling memberikan keuntungan yang paling tinggi. Baru kemudian berikutnya ketika apa penduduk bertambah, penggunaan lahan pun baru bergeser ke lahan yang kurang subur. Jadi lahan subur itu selalu digunakan untuk kegiatan ekonomi yang mendatangkan keuntungan paling tinggi.
di zaman David Ricardo, ya, yaitu zaman Eropa di apa abad ke-18 19 gitu ya. Dan sektor ekonomi utamanya adalah sektor pertanian. Nah, berdasarkan pengalaman itu ya, ya, kita ketahui bahwa lahan pertanian itu akan tergeser, ya, tergerus. Itu adalah suatu keniscayaan karena berdasarkan perjalanan waktu, aktivitas ekonomi yang paling menguntungkan itu bukan lagi sektor pertanian. Yang paling menguntungkan adalah industri, jasa, ya. Nah, dengan demikian lahan pertanian pun bergeser, digunakan, diprioritaskan untuk industri dan jasa. Karena pada prinsipnya penggunaan lahan itu adalah kepada aktivitas ekonomi yang paling memberikan keuntungan yang terbesar. Kalau 1 hektar itu ditanam padi hanya menghasilkan ya 10 juta rupiah, ditanam 1 hektar itu ditanam apa pabrik bisa menghasilkan ratusan juta rupiah, bahkan miliaran rupiah. Tentu siapapun dengan logika apa? Logika bisnis akan mengatakan 1 hektar itu ya gunakan untuk ditanam pabrik, ya, bukan ditanam padi, ya. Nah, ini juga menjadi apa semacam eh, kejadian yang terjadi di zamannya Eropa, ya kan. Jadi kalau dibiarkan lahan pertanian akan tergerus, ya, untuk aktivitas ekonomi yang paling menguntungkan. Tapi kemudian, ya, manusia belajar, ya, karena ada kejadian dampak yang dialami oleh apa manusia seperti kelaparan, ya. Ya, kelaparan adalah fenomena yang apa menyebabkan manusia secara kolektif menyadari bahwa lahan untuk menyediakan pangan itu tidak boleh di apa diabaikan. Lahan untuk menyediakan pangan manusia itu tidak boleh diabaikan, harus tetap tersedia. Nah, oleh karena itu konsep ini kemudian di negara-negara maju, negara-negara Eropa khususnya, itu dikenal dengan nama Green Belt Zone, zona sabuk hijau, kawasan sabuk hijau. Di kawasan sabuk hijau tersebut, ya, hanya boleh diperuntukkan pertama untuk konservasi. Di sana ditanami ya tanaman, berbagai macam jenis tanaman apapun silakan, dia untuk konservasi, untuk menjaga plasma nutfah. Yang kedua digunakan untuk pertanian, ya. Yang ketiga digunakan untuk kepentingan rekreasi warga. Jadi kota-kota di Eropa, ya, walaupun dia telah menjadi kota, mereka tidak mengabaikan eh, ketersediaan lahan untuk pertanian. Nah, itu ada di posisinya itu ada di Green Belt Zone, ya, zona sabuk hijau. Jadi di situ tidak diperkenankan didirikan eh, bangunan-bangunan, tidak diperkenankan apa ada jalan tol di situ, ya. Sepenuhnya untuk kepentingan Green Belt, ya, kepentingan yang hijau, untuk kepentingan pertanian, kepentingan konservasi alam, dan sehingga kawasan itu juga menjadi kawasan yang apa
tempat rekreasi bagi warga kota. Nah, jadi kota yang ada di negara-negara maju itu adalah kota yang tidak mengabaikan atau kota yang tidak menyingkirkan lahan untuk pertanian. Nah, di kita, permasalahan besar di kita itu adalah tidak ada law enforcement. Kita punya 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 aturan, punya perundang-undangan. Seperti halnya yang saya sebutkan tadi, ada sebenarnya di Indonesia itu green belt juga, ya, yang diistilahkan dengan nama ruang terbuka hijau, dan itu ada di dalam undang-undang, ya. Undang-undangnya itu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, ya. Nah, di dalam undang-undang ini jelas dikatakan bahwa ya ruang terbuka hijau itu dia proporsinya misalnya di wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Pasal 29 ayat 2. Pasal 29 ayat 3-nya proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. Kita punya undang-undangnya. Ya, tapi permasalahan 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 di kita ini law enforcement-nya tidak tidak jalan di realitanya. Sehingga kalau kita perhatikan ya kawasan kota-kota di Indonesia apakah tersedia ruang terbuka hijau itu sebesar 30% dari luas wilayah kota? Hampir dapat dikatakan tidak, ya. Apalagi eh, ditambahkan lagi proporsi ruang terbuka hijau untuk publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. Itu sesuatu yang dalam implementasinya tidak tidak hadir, ya. Walaupun undang-undangnya mengatakan seperti itu, ya. Nah, dan disinilah kemudian eh, pentingnya apa peran negara, peran eh, pemerintah, ya, karena apa undang-undang ini kan dia bisa diimplementasikan, ya, itu adalah komitmen kita semua. Lebih apa lebih lebih fokus lagi adalah bagaimana negara menjaga, ya. Ya, undang-undangnya sudah ada, tapi implementasinya di lapangan itu ya eh, tergantung kepada negara, ya. Karena negara punya perangkat, punya alat, ya, untuk eh, agar aturan-aturan itu bisa eksis di lapangan, ya. Dan permasalahan kita apa ternyata negara itu masih sering kalah dengan kekuatan pasar, ya. Kita punya undang-undang lahan pertanian berkelanjutan, ya, yang apa eh, melarang proses konversi lahan pertanian, apalagi lahan irigasi. Kalaupun ada konversi harus ada gantinya, ya. Jadi bahkan yang melanggar undang-undang tersebut itu bisa dikenakan sanksi. Ya, tapi permasalahannya di lapangan ternyata negara itu kalah dengan kekuatan kekuatan pasar, kekuatan bisnis, ya. Kenyataannya di lapangan kemudian yang terjadi konversi lahan pertanian tetap tetap terjadi terus, tidak pernah berhenti. Kita semua bisa melihat secara visual, bisa merasakannya secara visual, ya. Kalau kita berjalan sekarang ke suatu tempat yang dulu sekitar 3-4 tahun lalu adalah masih lahan sawah, sekarang sudah
sudah bukan lagi sawah, tapi sudah menjadi eh, bangunan yang lain. Itu adalah apa secara visual kita bisa melihat bahwa konversi itu terjadi begitu masif. Padahal undang-undangnya ada. Bahkan yang lebih parah kemudian undang-undang itu eh, diamandemen oleh undang-undang yang kemudian bisa menjustifikasi apa konversi lahan pertanian itu kepada peruntukan lain, ya, atas atas dasar apa proyek strategis nasional lahan pertanian itu bisa bisa dikonversi untuk kepentingan lain. Nah, artinya ini proyek strategis nasionalnya apa? Proyek strategis nasional ini kalau kita lihat kan isinya adalah investasi, ya. Investasi itu apa? Investasi itu adalah bisnis, pasar. Ya artinya negara masih masih apa masih kalah dengan kekuatan bisnis, dengan kekuatan pasar di dalam menjaga lahan pertanian di Indonesia agar tidak terkonversi, menjaga ruang hijau di kota-kota itu hadir sesuai dengan apa yang telah dinyatakan oleh undang-undang ini, misalnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2007, bahwa proporsi ruang terbuka hijau di wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. Ini ada undang-undangnya. Tapi ketika undang-undang ini dilanggar, tidak ada apa? Tidak, ya, tidak 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 ada apa antisipasi, tidak ada sanksi kepada yang melakukan pelanggaran. Nah, akibatnya ya kita apa? Lahan pertanian itu akan semakin tergerus, semakin berkurang, ya. Karena kekuatan pasar, ya, pasar itu menilai lahan lahan pertanian itu peruntukannya tidak untuk pertanian, pasti. Pasar, logika pasar memperuntukkan lahan pertanian, ya, lahan itu adalah untuk yang paling menguntungkan, yang paling memberikan gain apa rupiah dolar terbesar. Dia akan ditanam padi apa sorry, dia tidak akan ditanam padi, ya, karena padi itu tidak apa tidak akan ditanam jagung, ya. Pasti dia diprioritaskan kalau lahan-lahan yang bisa apa eh, ditanam ditanam perumahan, ya, lahan-lahannya bisa ditanam apa industri, ya, itu akan lebih jauh menguntungkan dibandingkan ditanam padi. Itu pasti pasar akan mengatakan seperti itu. Dan ketika pasar yang diperankan untuk eh, memanage, mengelola, mendistribusikan, peruntukan lahan, maka yang pasti lahan pertanian akan hilang. Sampai pada satu titik nanti ketika dia komoditas pertanian itu menjadi mahal, langka karena eh, tidak tersedia secara memadai, ya. Jadi jangan dikira eh, seorang yang punya uang, ya, banyak uangnya itu tidak akan menghadapi kesulitan untuk akses pangan, ya. Pengalaman Singapura itu adalah negara dengan indeks ketahanan pangan yang terbaik di Asia Tenggara, ya. Tetapi ketika kasus COVID, ya, di mana eh, apa distribusi pangan internasional itu terganggu, maka
indeks ketahanan pangan Singapura menjadi anjlok drastis. Karena walaupun mereka masyarakatnya memiliki uang, tapi pangannya tidak tersedia. Karena pangan mereka tergantung kepada impor, ya. Nah, itu pelajaran-pelajaran penting bahwa pangan itu dia sangat penting. Dan akan tiba waktunya suatu saat nanti kalau pergeseran lahan-lahan pertanian ini dibiarkan terus-menerus, maka komoditas pangan kita akan bergantung kepada impor. Dan impor itu akan menjadi rawan kalau terjadi krisis, ya. Ada gejolak dimanapun dia di belahan bumi ini, ya. Kalau ada gejolak itu akan berimbas kepada eh, apa permasalahan ketahanan pangan. Kita sudah mengalaminya ketika terjadi perang Ukraina, Rusia dan Ukraina, perang Israel Palestina, itu menyebabkan Indonesia kesulitan untuk mencari apa sumber pangan dari luar negeri. Ada beberapa komoditas yang kita harus impor, misalnya daging sapi, ya gandum apalagi, itu kita kesulitan untuk, termasuk beras, ketika kita ingin impor di pasar internasional tidak tidak tersedia karena negara-negara yang memproduksi komoditas-komoditas pertanian tersebut mereka memprioritaskan untuk dirinya sendiri, ya, tidak untuk dijual ke pasar internasional karena kondisi 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 ada kondisi eh, dunia yang tidak 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 pasti. Nah, hal yang seperti itu yang perlu menjadi pelajaran, ya, bagi bagi apa bagi kita khususnya negara, ya, sekali lagi saya katakan negara, karena kalau negara masih kalah dengan pasar, maka kembali lahan-lahan pertanian kita sebagus apapun undang-undangnya apa kita buat untuk mencegah terjadinya konversi lahan tersebut, kalau negara masih bisa dikalahkan oleh kekuatan pasar, oleh kekuatan bisnis, maka lahan-lahan pertanian itu tuh tetap akan mengalami konversi. Mudah-mudahan eh, pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo itu bisa menghadirkan negara yang kuat, ya, yang tidak bisa di dikalahkan oleh kekuatan pasar, ya. Karena kembali banyak hal termasuk menjaga eh, keutuhan lahan-lahan pertanian yang ada di Indonesia itu butuh negara yang kuat dibandingkan apa eh, maksud saya butuh negara yang kuat untuk eh, mengendalikan, ya, motif bisnis dan motif pasar. Kalau negaranya tidak kuat, maka lahan-lahan pertanian itu akan terus terkonversi. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan pada diskusi kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.